ini udah di spot yang paling banget ini ya, apa namanya, highlight gitu. Oke. Halo Sobat Milenial, waduh nih kayaknya kita udah ada di spot highlightnya dari si wisata hutan hujan ini ya Kak Ema. Ini Sobat Milenial pastinya masih di program Ngobrol Bareng, masih sama aku VJ dan juga Kak Ema. Kak Ema, ini tolong presentasikan kepada kita semua nih Sobat Milenial, ini kita lagi di mana nih Kak Ema? Nah kalau sekarang Kak VJ nih kita lagi berada di area camping groundnya Hutan Hujan Sentul gitu. Waduh, area yang emang dijadikan biasanya buat camping-camping gitu ya. Di sini tuh lumayan luas ya kayak gitu. Iya bener, luas banget. Mau bawa semuanya di sini juga bisa. Iya bener. Bisa. Luar biasa sekali. Tadi juga kalau mau camping di sini tadi yang kita udah sempat bilang kayak Mak cuma 170.000. 170.000 itu kakak udah dapat semua fasilitas, cuman bawa diri aja nih sama baju gitu ya kan. Semuanya disiapin. Udah disiapin, ada tendanya, matrasnya, ya kan, penerangan, dijagain juga kan 24 jam. Tapi luar biasa sekali. Ini appreciate juga aku dan tim. Ini kita di hutan hujan ini. Poin plusnya adalah kita camping tapi dilayaninya luar biasa kayak tamu VIP gitu. Adalah raja. Iya makanya kayak waduh ini kita camping dapat matras, terus juga pelayanan dari orang-orang sekitarnya ramah-ramah. Waduh luar biasa banget nih Kak Ema. Api unggun juga dapat kan? Iya api unggun. Fasilitas dari kita juga ada api unggunnya. Udah dapet sarapan juga itu 170, murah banget dong. Murah banget Kak. Tapi itu udah plus tenda belum? Apa belum? Udah plus tenda juga. Jadi tenda, matras, penerangan, itu kan, welcome drink, penjaga, api unggun, sama sarapan. Itu kalau ditanya-tanya itu nggak rugi apa ya? 170.000 satu orang tapi udah dapat full banget gitu, makan dan lain sebagainya. Nih kayak Mak, ini kalau misalkan di area camping ground ini kira-kira bisa muat sampai berapa tenda atau berapa orang nih? Kalau tenda untuk kapasitas orang kemarin kita ada 300 orang muat Kak di sini. 300 orang kurang lebih ya? Kurang lebih itu untuk acara anak sekolah di sini muat. Ini di spot-spotnya jadi bisa diisi sendiri ya. Ini penuh dengan tenda-tenda. Tenda-tenda. Kalau zaman sekolah tuh ada persami gitu jadi kayak gitu. Tapi kalau apa sih yang ngelola kayak karyawan-karyawan di sini kurang lebih ada berapa orang tuh Kak? Ada untuk karyawan tetapnya ada sekitar 10. Dan yang lainnya kayak tim freelance banyak sesuai kapasitas kita sih. Kalau ada bookingan banyak kita manggil freelance-nya lumayan gitu. Berarti bagiannya apa aja tuh Kak dari si karyawan atau pengelola itu sendiri? Ada yang bagian apa gitu-gitu? Ada biasa marketingnya gitu kan, saya sendiri, terus sebagai ada kasir, ada waiters gitu kan, ada cleaning service-nya, ada penjaga, terus yang paling penting nih ini nih kokinya dong. Iya sih, kokinya khusus. Kokinya ibu-ibu sini yang bener-bener orang-orang asli sini. Biasanya ibu-ibu yang hobi banget masak gitu kan. Waduh luar biasa. Kita rasanya bener-bener yang homemade banget nih gitu ya. Padahal kemarin aku juga sempat makan menu makanan di sini tuh kayak bener-bener rasa rumahan banget. Ternyata ibu-ibunya gitu. Itu yang masak. Iya bukan koki-koki barat tapi koki ibunya ibu-ibu. Waduh luar biasa banget. Jadi pemirsa healing sambil menikmati makanan-makanannya yang khas-khas dari masakan Indonesia pastinya ya. Ini kayak Mak, ini kalau si camping ground itu sendiri tuh boleh bawa sendiri atau misalkan disiapin? Kalau untuk ini mau disiapin boleh yang 170.000 itu ya kan. Kalau kakak misalnya punya tenda sendiri mau camping di sini juga bisa. Itu namanya sewa lahan Kak. Oh sewa lahan, beda harganya berarti? Beda harganya. Berapa tuh Kak kalau sewa lahan? 70.000. Oh 70.000. Tapi dapatnya apa aja tuh? Itu cuma lahan aja sebenarnya. Jadi mendingan kakak mana? Mending 170.000 dapat semuanya gitu ya. Semua plus gitu. Ini juga nih Sobat Milenial di rumah nih kalau bisa disaksikan gitu ya, ini banyak banget pohon-pohon apa nih namanya? Pohon di sini nih atas ini namanya pohon pinus Kak. Oh pohon pinus ini cemara ya. Iya kayak cemara, makanya kayak ini kayak cemara. Ternyata pohon pinus ya di sekitar ininya adem pohon banget gitu. Dan pohon kopinya dong pastinya. Waduh. Makanya pohon kopi. Ya nanti kita juga bakal di bawah pohon kopi itu gitu ya. Aduh kayak kalau kita masuk ke dalam gitu ya di camping ground itu sendiri biasanya kalau yang datang di camping ground gini siapa Kak? Pengunjung ya yang sering banyak? Pengunjung sih Kak. Ya, pengunjungnya kayak anak-anak sekolah atau siapa biasanya Kak?
lumayan sih ya. Iya. Sekolah juga lumayan gitu kan. Baik jadi nggak bisa di ini ya. Jadi rata gitu ya. Kadang keluarga juga, kadang nggak bisa di. Juga banyak gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan sewa enggak camping gitu ada nggak sih Kak, kayak villa gitu? Enggak ya? Kalau villa kita sebenarnya ada untuk itu tapi belum Oh iya. Sebenarnya banyak banget sih kan area hutan hujan sendiri luas ya. Ini cuman baru depannya aja nih yang baru kita kelola. Waduh, iya sih. Yang di situ masih. Oh iya. Nah di situ juga ada apa nih? Bike track gitu ya. Oh ya, tadi kalau ngomongin soal trekking gitu ya Kak. Itu kalau trekking itu sendiri jalurnya gimana tuh Kak? Kalau untuk jalurnya sendiri sebenarnya Hutan Hujan menyiapkan jalur khusus untuk trekkingnya Hutan Hujan Sentul ya. Oh iya. Iya. Khusus tamu hutan hujan. Tamunya Hutan Hujan. Jadi itu jalurnya juga enak gitu kan, lebih apa ya, support tanjakannya nggak terlalu banyak Kak gitu. Terus kalau misalkan di trek itu kan berarti kita nyampe ke tujuannya si Goa Garunggang gitu ya. Ada 2 destinasi kita kolaborasi sama Hutan Hujan Sentul dan Curug Lewi Asi. Oh ada curugnya juga? Ada Kak. Kayaknya kita kemarin nggak ngunjungin curug ya. Harus banget ke curug. Tapi kayaknya bisa nggak sih naik motor ke sananya? Kalau nggak hujan bisa Kak, di situ juga ada. Oh bisa naik motor juga. Kemarin kan di Goa Garunggang banyak motor-motor itu sebenarnya ojek-ojeknya itu Kak. Oh gitu. Iya, jadi bisa ya kalau misalkan orang kalau kakaknya capek berani gitu. Tapi kayaknya juga takut juga ya kalau naik motor gitu, ngeri. Sama capek sih Kak, kalau jalan kaki capek kaki. Kalau itu capek hati. Bener. Bedanya itu gitu ya. Capek hati karena aduh tapi deg-degan gitu. Iya sih benar. Nanti ke Curug. Tapi kalau misalkan trekking Curug itu apa lebih jauh dari Goa Garunggang atau gimana? Titiknya dari sini menuju ke Goa Garunggang dan Lewi Asi itu sama. Oh sama. 1,9 km aja. 1,9 meter, berarti 1,9 kilometer gitu. Kalau ke Goa Garunggang kurang lebih berapa menit tuh Kak? Kalau untuk itu normalnya 30 sampai 45 menit sih Kak untuk jalan. Itu jalan cepat? Jalan santai. Kalau cepet mah 20 menit juga nyampe. Kayaknya kemarin kayaknya saya ngerasain 2 jam nih Kak. Sambil menikmati pemandangan. Saya jalannya kayak berhenti dulu 20 menit. Makanya lama jadi kayaknya ya. Enak banget sih tempatnya. Iya sih, seru banget. Terus juga ada trekking bike ya buat sepeda gitu. Berarti trekkingnya kalau tadi kan kalau kemarin tuh yang trekking buat jalan itu kayaknya agak curam. Itu ada gak sih jalan sepeda? Jalur sepeda kita udah siapin. Oh iya. Oh ada juga jalur. Aduh, kayaknya kalau naik sepeda jalan kaki aja nih kayak butuh effort. Beberapa macam trek sih, ada trek sedang, trek. Oh gitu, ada beberapa trek juga ada kayak gitu. Nah kalau kita pengen trekking, terus kan biasanya ada pandunya. Nah 170.000 itu udah dapat trekking udah termasuk dong Kak. Oh udah termasuk. Trekking juga nih ya, kita bahas trekking nih 170.000 itu kita lagi promo kan. Minimal 5 packs itu udah dapat pemandunya, udah dapat trekking pole-nya nih. Waduh, luar biasa sekali. Tiket destinasi Kakak udah nggak perlu bingung lagi, tinggal masuk aja. Udah gitu pulangnya dapat makan siang dari kita. Waduh, seru banget gitu. Jadi tinggal bawa badan kata Kak. Mau trekking oke banget gitu. Nah Kak, kemarin juga aku sama teman-teman juga nikmatin camping ground ini, juga ada apa namanya pemandu untuk trekking apa sih kayak buat games gitu juga ada nggak sih dari Kakak sendiri? Oh sebenarnya ada sih. Kalau misalkan dari Hutan Hujan itu Kakak saja apa sih Kakak butuhin di sini? Kita semuanya terpenuhi gitu ya. Harus ini luar biasa sekali. Apa sih yang Kakak mau gitu? Apa sih yang kalian mau? Di sini solusinya gitu. Solusi. Tapi kalau misalkan ke depannya mungkin akan ada apa nih Kak rencananya? Rencananya kita akan ada tiny house juga Kak. Tiny house itu kayak semacam apa tuh? Rumah kayak gitu kan? Oh rumah kayak lebih ke glamping ya? Oh glamping ground kayak apa namanya zaman sekarang gitu ya? Kalau ini kan yang agak tradisional gitu. Kalau ini berarti glamping, nanti akan ada rencananya. Rencananya. Di mana tuh spotnya kalau boleh spill? Di sekitar mana? Masih rahasia sih. Oh masih rahasia ya. jadi nggak boleh ditunjuk ya gitu. Oke. Ini Kak kalau ngomongin soal nih area sekitar dari si luar camping ground sendiri itu kan ada sawah-sawah. Itu sawah-sawahnya milik siapa tuh? Nah sebenarnya untuk lahan di sekitar sini itu dia punyanya perhutani, cuma dikelola oleh warga gitu. Nah di sawah itu sendiri itu milik yang dikelola oleh warga salah satunya gitu. Jadi warga di sini sambil ini mengelola lahan perhutaninya itu. Oh gitu. Apa namanya di sini? Apa tadi Kakak juga beras merah juga ya di sini? Di sini semuanya
beras merah sih Kak. Oh, beras merah. Beras merah, tapi beras merahnya beda loh Kak sama yang di pasar, itu enak banget di sini. Oh iya, jadi kan lebih apa tuh? Lebih teksturnya? Apa gimana katanya, rasanya lebih pulen, lebih enak sih, lebih harum juga. Kayak itu boleh nggak sih kita beli beras khususnya, kan berarti suka ada. Ya cuman kalau lagi panen kalau musiman, karena itu musiman kan. Kalau sekarang udah habis masanya. Sekarang tuh lagi musimnya kopi di sini Kak. Oh, musim kopi. Jadi lagi panen kopi. Baru habis panen kopi dong. Kayaknya harusnya kita kemarin ya. Jadi pas banget lagi panen kopi ya. Baru habis panen kopi. Oh iya, itu panen kopi maksudnya di sekitar situ di. Iya. Oh, gimana tuh kalau cara panen kopi itu? Itu sih nanti ada petaninya dari kita ya, pilihin yang merah-merah sih Kak biasanya. Oh, terus gitu petik kan. sendiri. Iya, seru banget gitu ya. Tapi kita boleh ikutan nggak sih kalau tamu hutan hujan? Makanya kan di sini ada paket edutainmentnya juga. Oh iya. Hutan hujan Sentul sendiri kita ada paket edutainment. Jadi di situ kita nyediain paket kayak apa sih yang lagi hit di sini, apa sih yang lagi bisa kita di sini, misalnya kayak panen kopi kemarin gitu kan, terus menanam padi ataupun panen padi juga gitu. Oh, jadi namanya ada paket edutainment. Itu kalau bisa dijelasin lagi, ada paket apa aja nih Kak? Semua secara keseluruhan ada paket apa aja tuh Kak? Jadi ada paket edutainment, ada paket trekking, ada paket camping, ada paket makannya juga dong. Paket makan. Iya. Nah, kalau paket trekking itu sendiri berapa harganya? Sama 170 tadi. 170 suara semuanya gitu ya. Aduh, luar biasa banget nih pemirsa. Nih kalau ngomongin soal tempat wisata gitu ya, karena secara kita kehidupan gitu ya, pusing kerjaan sana sini, puyeng gitu, ini kayaknya sangat cocok gitu ya. Tapi kalau itu gunung atau bukit sih Kak? Itu namanya Gunung Pancar Kak. Oh, Gunung Pancar tuh itu yang disebut gunung. Oh aduh. Oh, Gunung Pancar tuh itu. Tapi kita bisa ke sana juga ya. Apa namanya? Bisa wisata juga kan. Apa tuh? Pancar di situ. Itu gunungnya gitu. Oh, ini Gunung Pancar. Saya nggak tahu dong gunung-gunung Pancar, ternyata ini semua deket banget gitu ya. Tapi kalau misalkan wisata hutan hujan ini dari mana ke mana sih Kak? Maksudnya wisatanya gitu. Apakah dari kan kalau dari masuk tuh kan ada yang parkiran itu. Nah, dari situ kemana gitu? Apa dari lokasi sini? Lokasi ini yang atas itu kan ada apa sih bangunan putih itu kan. Oh iya. Dari sini sampai ke pelosok hutan sana. Oh, pelosok hutan. Banget loh Kak, cuma kita masih tahap pembangunan aja. Pembangunan gitu ya, proses-prosesnya pasti lebih luas gitu lagi gitu ya. Kurang lebih berapa luasnya sih? Ada maksudnya berapa luasnya itu Kak? Luasnya lebih dari 3 hektar sih Kak. Waduh, luar biasa banget gitu ya. Luas banget ini kayaknya muter-muter. Aduh, boleh banget Kak. Ini kayaknya kalau misalkan ini pengen banget itu muter ke Goa Garunggang ke sana. Makasih tapi ya. Kayaknya kalau misalkan bisa naik ini apa namanya? Ojek boleh gitu ya ke sana kalau misalkan berani. Jalan kaki aja. Jalan kaki boleh ya. Kan kalau emang lagi musimnya hujan kan. Iya sih, licin gitu ya. Karena cuma tanah. Gitu. Tapi lumayan juga gitu. Oke. Ini kalau ini kan kalau misalkan kita lihat di camping ground gitu kan ada yang balai-balai gitunya ya Kak. Itu bisa muat berapa tenda tuh Kak? Untuk satu balainya untuk satu tenda ya Kak. Oh, satu tenda. Kita ituin untuk satu tenda. Kenapa kita pakai balai? Ya biar lebih aman juga dari binatang, kayak dari cuaca juga ya kan. Gitu. Selebihnya gitu ya, bisa dijadikan ini juga, ini sampai ke sini-sini juga gitu ya Kak. Dulu paling juga kemarin juga Kakak bilang kan masuk 2019 nih baru hadir gitu ya. Pas pandemi itu sempat vakum dulu ya Kak? Iya, waktu itu kan awalnya ceritanya mau buka kan. Langsung ada lagi PPKM level berapa tuh waktu itu, level 2 tuh level 2 bener. Gitu kan. Akhirnya udahlah kita tutup dulu, pas buka lagi di Agustus 2020 kita buka lagi. Gimana tuh pas buka tahun 2020 itu? Alhamdulillah sih Kak, langsung banyak itu kan emang kita udah soft opening duluan gitu kan. Akhirnya hutan hujan udah buka nih, ya udah. Rame tuh langsung ya kan, dengan acara liburan-liburan gitu kan. Akhirnya sampai sekarang lah. Waduh, sampai sekarang ya rame banget. Tapi kalau sekarang kan udah mulai musim-musim liburan. Kayak gimana nih wisata hutan hujan ini? Lumayan udah full book sih Kak. Full book? Oh, aduh. Cepet deh yang mau reservasi. Betul banget pemirsa. Cepetan gitu. Dicatat tuh full book gitu. Udah mau full book. Jadi pemirsa kalau misalkan ini biasanya ramenya weekend ya? Weekend gitu. Untuk keluarga aku saranin di weekday sih Kak. Itu kayak milik sendiri gitu. Iya, milik
sendiri. Ini berasa dunia milik kita semua gitu. Kan udah pasti rame banget. Parah banget sih. Udah makanya ini kita ambilnya juga agak weekdays gitu ya. Jadi mungkin tapi kalau nggak kebayang nih kalau weekend, aduh gimana gitu ya. Ini apa namanya kalau misalkan sekarang tuh apa namanya gimana pengunjungnya tuh ramenya di tahun berapa tuh Kak? Apalagi sekarang? Sebenarnya untuk trekking sendiri kan waktu kemarin pas awal Covid itu tuh langsung membludak banget loh Kak. Oh iya. Maksudnya untuk trekking sendiri makanya kita bikin ini kan kayak ini kayak jadi ini sih gitu kan. Ya udah dari tahun 2019, 2020 bahkan sampai sekarang pun masih tinggi untuk trekking sendiri gitu. Trekking. Jadi yang paling difavoritin di daerah sini kayaknya trekking. Waduh, luar biasa. Yang pastinya trekkingnya di Hutan Hujan Sentul Bogor, pemirsa. Aduh, nih Kak agak pegel juga ya berdiri gitu ya. Ini kayaknya butuh asupan haus gitu ya, pengen nyobain. Tadi katanya ada kopi khas. Kita ada juga tempatnya namanya Bawah Pohon Kopi. Waduh, Bawah Pohon Kopi. Sambil ngopi. Bener banget Kak. Kita kayaknya langsung aja ke itu lah ya, ke sana. Jadi sobat milenial, setelah jeda yang satu ini kita akan ngajak sobat milenial buat ngopi di spot Bawah Pohon Kopi. Kopinya dari si Hutan Hujan Sentul Bogor ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Waduh, yuk Kak kita ke sana. Waduh.